Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ba'dah. Amma ba'du. Para pendengar sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang saya hormati dan yang saya banggakan, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diambil di dalam kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, tentang kisah seorang wali. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan yang banggakan, di zaman Imam Hasan Al-Basri ada seseorang yang selalu berbuat fasik, berbuat kerusakan. Di mana saja tempat keramaian berbuat fasik, dia selalu ada. Berjudi, mabuk-mabukan, ia selalu ikut dan hadir di tengah-tengah perjudian dan mabuk-mabukan tersebut. Dia adalah seseorang yang bernama Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam ini suatu saat melewati sebuah masjid yang dimana di dalam masjid tersebut Imam Hasan Al-Basri sedang menyampaikan tausiah dan pengajian kepada murid-muridnya. Sementara Utbatul Ghulam lewat di depan masjid dan tertegun, termenung mendengar pengajian yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri. Maka pada waktu itu si Utbatul Ghulam yang ahli fasik, ahli berbuat kerusakan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya dan ingin memperlakukan kehendak kepada hambanya. Walaupun Utbatul Ghulam ini seorang yang ahli fasik, ahli berbuat kerusakan, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan waridat kepadanya. Waridat ini adalah anugerah khusus yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya hingga sampai akhir zaman nanti. Dan di antaranya orang-orang yang mendapatkan waridat itu adalah Utbatul Ghulam. Pada saat ia mendengar pengajian Imam Hasan Al-Basri, maka Utbatul Ghulam ini tersungkur pingsan. Walamma afaq, dijelaskan di dalam Syarah Al-Hikam tersebut, maka sewaktu ia sadar, summa rada' ra'sah, kemudian dia mengangkat kepala dan menadahkan dua tangannya seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa Utbatul Ghulam itu ada 3 perkara. Yang pertama,
ilahi in kunta qabilta taubati faghfarta dzunubi fa akrimni bil fahmi wal hifzi. Ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau terima taubatku, maka ampunkanlah dosaku, muliakanlah aku dengan fa akrimni bil fahmi wal hifzi, dengan pemahaman yang banyak dan juga banyak hafalan tentang agama. Kemudian doa Utbatul Ghulam yang ketiga setelah ia sadar daripada pingsan tersebut, ia bertaubat di hadapan Imam Hasan Al-Basri. Dia minta dengan permintaan yang kedua, ilahi in kunta qabilta taubati faghfarta dzunubi fa akrimni bi husni shaut hatta anna kullaman sami'a qiraati yazdadu riqqatun fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau terima taubatku, faghfarta dzunubi, maka ampunkanlah dosaku, fa akrimni, maka muliakanlah aku ya Allah, bi husni shaut, dengan suara yang bagus, hatta anna kullaman sami'a qiraati, sehingga apabila orang-orang lain mendengar suaraku, yazdadu riqqatun fi qalbi, bertambah kelembutan ketakwaan di dalam hatinya, wa in kana qasiyal qalbi, sekalipun orang yang mendengar suaraku itu adalah orang-orang yang sangat keras hatinya. Kemudian doa Utbatul Ghulam yang ketiga setelah ia sadar dan setelah bertaubat di hadapan Imam Hasan Al-Basri, ilahi in kunta qabilta taubati faghfarta dzunubi fa akrimni birrizqil halal warzuqni min haitsu la ahtasib. Wahai ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau terima taubatku, maka muliakan aku dan rezeki yang halal. Fa akrimni birrizqil halal, maka muliakan aku dengan rezeki yang halal. Warzuqni min haitsu la ahtasib, dan berikan aku rezeki daripada arah yang tidak kusangka-sangka. Maka inilah kisah perjalanan seorang Utbatul Ghulam yang hidup sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Ia adalah seorang ahli fasik, ahli berbuat kerusakan. Di mana saja tempat-tempat yang selalu ada kerusakan, yang selalu ada kefasikan, Utbatul Ghulam hadir di sana dan ikut di dalamnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan kekuasaannya dan memperlakukan kehendaknya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Allah memperlakukan kehendaknya kepada hamba-hambanya. Sedangkan Utbatul Ghulam ini adalah seorang yang ahli fasik, ahli berbuat kerusakan. Namun Allah memberikan waridat kepadanya, anugerah khusus kepadanya. Maka tiba-tiba Utbatul Ghulam ini dengan izin Allah mendengar tausiah Imam Hasan Al-Basri. Ia tersungkur pingsan, dan setelah ia sadar barulah ia bertaubat kepada Allah dan bermohon dengan 3 permohonan tadi. Dan alhasil setelah ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Utbatul Ghulam dengan izin Allah diberikan pemahaman yang banyak, diberikan hafal hadis dan Al-Quran yang sangat banyak. Kemudian doa yang kedua, Utbatul Ghulam diberikan suara yang bagus apabila ia membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis. Maka orang-orang yang mendengarnya bertambah ketakwaan, bertambah kelembutan hatinya, sekalipun orang-orang yang mendengarnya itu adalah orang-orang yang sangat keras hatinya. Dan doa yang ketiga, Utbatul Ghulam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon diberikan rezeki yang halal dan datangkan rezeki itu daripada arah yang tidak disangka-sangka. Maka
di rumah Utbatul Ghulam tersebut tanpa disadari dan tanpa diketahui orang yang mengantar makanan tersebut setelah tersedia setiap harinya, tanpa diketahui oleh Utbatul Ghulam bahwasanya makanan itu tersedia setiap hari, sepotong kuah, 2 potong roti, ya, setiap harinya hingga ia meninggal dunia. Maka inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dari seorang ahli fasik, ahli berbuat kerusakan, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya menjadi seorang waliullah, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat hikmah yang kita ambil sebagai kesimpulan bahwasanya kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilan. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan kehendaknya, bisa jadi orang itu yang lebih hina daripada kita, ahli fasik daripada kita, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala lebih muliakan mereka daripada kita semua. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.